Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa memujinya. Hari ini kita masih bisa memohon pertolongan daripadanya. Hari ini pula kita masih memohon ampun kepadanya. Hari ini kita masih diberikan petunjuk olehnya. Dan hari ini pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita dan segala keburukan-keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuknya. Hari ini pula kita masih bersaksi bahwa Allah ialah ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Dan hari ini pula kita masih bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelahnya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah luah limpahkan kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, begitupun kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat takwa untuk diri khatib pribadi umumnya, untuk para jamaah sekalian. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah menyebutkan, mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan seorang muslim. Begitupun Rasulullah mengingatkan kepada kita, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasannya tawakal adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang sejati. Tawakal adalah yakin dan percaya kepada Allah serta menyerahkan segala urusan-urusan hanya kepadanya. Sebagaimana Al-Imam Al-Jurzani dalam kitab At-Ta'rifat menyebutkan apa itu tawakal.
Tawakal as-siqatu bima indallah, meyakini dengan sepenuh hati, percaya dengan sebenar-benarnya segala janji-janji Allah, segala ketetapan-ketetapan Allah. Wal ya'su mimma fi aidin nas. Begitu juga disebut tawakal adalah memutuskan harapan kepada segala sesuatu yang ada di dalam tangan manusia. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan definisi tentang tawakal. Apa itu tawakal? Yang artinya tawakal adalah benarnya penyandaran hati kita kepada Allah untuk meraih berbagai macam kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk bahaya, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhiratnya, serta menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah saja. Meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya kecuali hanya Allah semata saja. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitupun di dalam Al-Quran kita akan banyak menemukan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bertawakal. Salah satu contoh ayatnya dalam Quran surah Hud ayat 123, di mana Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Sembahlah Allah wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah hanya kepadanya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23 Allah kembali menyebutkan, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah hanya kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Dalam Quran surah Al-Imran Allah menyebutkan, fa idza azamta, apabila kalian telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui, perlu kita garis bawahi bahwasannya tawakal bukanlah hanya sikap bersandarnya hati kepada Allah semata, namun tawakal juga harus disertai dengan usaha atau ikhtiar kita. Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan, menjalankan tawakal bukanlah seorang meninggalkan sebab atau meninggalkan berbagai macam ikhtiar yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar, dan Allah memerintahkan kita pula untuk bertawakal. Maka konsep tawakal di dalam Islam ada dua: berikhtiar, kemudian bertawakal. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, usaha dengan anggota badan kita, berikhtiar dengan anggota badan kita untuk meraih sebab serta meraih ketaatan kepada Allah. Sedangkan tawakal dengan hati merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam As-Sahal At-Tusturi menyebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, barang siapa yang mencela ikhtiar, barang siapa yang mencela usaha, maka dia telah mencela ketetapan Allah. Dan barang siapa yang mencela tawakal, berarti dia telah menghilangkan keimanan kepada Allah. Artinya, ikhtiar dan tawakal, di dalam konsep tawakal ini tidak bisa dipisahkan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
maka kita akan dapati potret nyata implementasi daripada menjalankan tawakal ini kita akan temui dari generasi-generasi salafus sholih terdahulu, para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun dengan para sahabat-sahabatnya yang benar-benar menjalankan konsep tawakal ini. Bahkan mereka berada di dalam puncak tawakal tertinggi yang hanya berharap kepada Allah dan menyerahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, hanya kepada Allah saja. Sifat ini, sifat tawakal ini yang hari ini mulai hilang dari kita. Implementasi tawakal hari ini, sebagian dari kita sudah menghilangkan tawakal ini. Ada yang hanya kita tidak melakukan usaha, tidak melakukan ikhtiar, tetapi kita langsung bertawakal kepada Allah. Atau sebaliknya, kita berbagai cara melakukan ikhtiar, tetapi setelah ikhtiar kita tidak bertawakal kepada Allah. Maka kita lihat implementasi tawakal dari para nabi-nabi terdahulu. Salah satunya datang dari Nabi Musa alaihi salam yang menerapkan konsep tawakal yang paling tertinggi. Mari kita sejenak mentadaburi. Bisa kita bayangkan para jemaah sekalian, suasana yang mencekam di tepi Laut Merah, debu berterbangan, suara dekap kuda para pasukan Fir'aun semakin mendekat, sedangkan aroma asinnya air laut semakin memenuhi rongga hidung Nabi Musa beserta pengikutnya. Di dalam kepanikan itu Allah memerintahkan kepada Musa, "Anidrib bi'asokal bahr." Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Sejenak kita mentadaburi secara hukum fisika, apa hubungannya memukul tongkat bisa membelah laut? Nol besar. Tidak ada hubungannya antara memukulkan tongkat untuk membelah miliaran liter air laut. Tidak ada hubungannya sama sekali. Namun poinnya bukan berada di dalam pukulan itu. Allah hanya meminta kepada Nabi Musa untuk menunjukkan ikhtiarnya, menunjukkan usahanya. Pukulkan tongkat itu, atau pukulan tongkat itu hanya sebatas simbol 1% ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Musa. 99% lainnya biar Allah yang mengurusnya. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, lakukan sedikit 1% itu ikhtiarmu, maka 99% biarkan aku yang mengurusnya." Ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke Laut Merah tersebut, apa hasilnya? Allah membukakan jalan di laut tersebut. Inilah konsep tawakal. 1% ikhtiar, 99% Allah yang menentukan hasilnya. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian Maryam, bisa kita bayangkan rasa sakit yang dialami oleh Maryam, rasa sakit kontraksi melahirkan ketika dirasakan oleh Maryam, meremas perutnya, ditambah rasa lapar dan haus yang sangat-sangat berat, di tengah gurun yang sangat panas menyengat, Maryam sendirian dan lemah. Kemudian perintah Allah datang, "Wahai Maryam, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah." Goyangkanlah pohon kurma itu.
Mungkin seorang atlet besi sekalipun kesulitan untuk menggoyangkan pohon kurma yang kokoh agar kurma atau buah kurmanya berjatuhan ke dasar. Apalagi seorang wanita yang sedang merasakan kontraksi yang begitu berat, merasakan kesakitan yang begitu lemah. Tetapi sekali lagi, ini bukan soal tenaga. Allah tidak membutuhkan tenaga Maryam. Allah hanya ingin melihat usaha yang dilakukan oleh Maryam. Allah ingin melihat Maryam itu bergerak. Allah ingin melihat Maryam itu berkeringat, seolah-olah menandakan gerakan tangan yang lemah itu sebagai kode bahwa hambanya ini tidak menyerah, hambanya ini tidak berputus asa, hambanya ini berikhtiar. Dan benar saja, apa hasilnya? Hasilnya pohon kurma-kurma tersebut Allah menjatuhkan buah-buah kurma kepadanya. Terakhir dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, bertahun-tahun Nabi Ayub alaihi salam merasakan penyakit kulit yang begitu berat. Tubuhnya digerogoti oleh penyakit-penyakit kulit. Bahkan dalam riwayat disebutkan sulit menggerakkan tubuhnya karena lumpuh. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, urkud birijlik, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, logikanya seorang yang sakit, seorang yang lemah, tetapi Allah memerintahkan untuk menghentakkan kakinya. Secara logika kita tidak akan sampai kepada perkara ini. Tetapi karena Nabi Ayub percaya, karena Nabi Ayub yakin, Nabi Ayub berikhtiar, Nabi Ayub bergerak, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memancarkan air yang dingin untuk membasuh luka di tubuhnya. Inilah konsep tawakal. 1% kita ikhtiar, 99% Allah yang menentukan hasilnya. Jangan dibalik. 99% kita melakukan usaha, melakukan ikhtiar. 1%-nya kita hanya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bukan, jemaah. 1% kita ikhtiar, 99% kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada khutbah Jumat yang singkat ini, faidah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertawakal kepada Allah agar mendapatkan buah atau hasil daripada tawakal ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma
Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.